Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi 40 contoh soal PPK Pengadministrasian Perkantoran tahun 2024. Semoga bisa membantu teman-teman yang akan ikut ujian P3K tahun ini. Sebelum lanjut, silakan teman-teman subscribe channel ini dan klik lonceng notifikasinya agar senantiasa mendapatkan info-info terupdate dari channel ini. Baik, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Apa yang menjadi tugas utama seorang pengadministrasi perkantoran? Jawaban yang tepat adalah B. Mengatur jadwal dan pengarsipan dokumen. Selanjutnya soal nomor 2. Sistem pengarsipan yang menggunakan urutan abjad disebut. Jawaban yang tepat adalah C. Pengarsipan alfabetis. Selanjutnya soal nomor 3. Media komunikasi internal yang paling umum digunakan di kantor adalah. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu email. Selanjutnya soal nomor 4. Apa manfaat utama menggunakan perangkat lunak dalam administrasi perkantoran? Jawaban yang tepat adalah B, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya soal nomor 5. Laporan rutin biasanya digunakan untuk. Jawaban yang tepat adalah B, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya soal nomor 6. Seorang pengadministrasi perkantoran diminta untuk menyusun surat dinas yang ditujukan kepada pejabat eselon 2 di instansi lain. Bagian manakah yang seharusnya dicantumkan dalam surat tersebut? Sesuai dengan kaidah penulisan surat dinas yang benar. Jawaban yang tepat adalah D, perihal. Selanjutnya soal nomor 7. Seorang pengadministrasi perkantoran sedang menyusun laporan kegiatan dinas. Agar laporan tersebut mudah dipahami dan sesuai dengan kaidah penyusunan laporan yang baik, maka bagian yang sebaiknya ditambahkan adalah yaitu D, ilustrasi atau foto. Selanjutnya soal nomor 8. Untuk meningkatkan efisiensi kerja di kantor, salah satu tindakan yang dapat diambil adalah C, mengimplementasikan teknologi baru. Selanjutnya soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan manajemen perkantoran? Jawaban yang tepat adalah C, yaitu perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif. Selanjutnya soal nomor 10. Pengawasan dalam manajemen perkantoran bertujuan untuk. Jawabannya adalah B, memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi. Selanjutnya soal nomor 11. Dito melakukan tugasnya untuk melakukan penggusuran di sekitar sungai dekat kantor pemerintahan 1 terjadi sangat ricuh. Hal tersebut disebabkan karena banyak warga yang belum setuju untuk dipindahkan. Kemudian mengajukan permohonan memperpanjang masa waktu sebulan untuk menyiapkannya dan ada bersedia untuk ditempatkan di rusun. Permohonan yang dilakukan disebut B, yaitu dispensasi. Selanjutnya soal nomor 12. Saat itu atasan ayah tidak dapat mengikuti rapat dengan perusahaan lain karena ada kepentingan yang dua mendesak. Kemudian ayah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mewakili perusahaannya dalam acara tersebut. Tindakan dalam pernyataan di atas disebut D, delegasi. Selanjutnya soal nomor 13. Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat akan dilakukan. Jawaban yang tepat adalah D, dibebaskan sementara dari tugas jabatannya. Selanjutnya soal nomor 14. Kegiatan membandingkan dan mencocokkan data kepegawaian elektronik yang telah disahkan dan diakui sumbernya dengan data kepegawaian PNS, kemudian disimpan dalam media elektronik baru dan terpisah yang digunakan antar pemangku kepentingan adalah istilah dari. Jawaban yang tepat adalah A, rekonsiliasi data. Selanjutnya soal nomor 15. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah. Jawaban yang tepat adalah D, semua benar. Selanjutnya soal nomor 16. Contoh barang atau jasa yang memiliki karakter tingkat ekskludabilitas rendah tetapi rivalitasnya rendah adalah. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu udara bersih. Selanjutnya soal nomor 17. Dalam penyusunan tata naskah dinas memiliki ruang lingkup pedoman tata naskah dinas yang meliputi. Jawaban yang tepat adalah D, semua benar. Selanjutnya soal nomor 18. Yang termasuk jenis naskah dinas korespondensi intern adalah. Jawaban yang tepat adalah D, disposisi. Selanjutnya soal nomor 19. Yang termasuk jenis naskah dinas arahan kecuali. Jawabannya adalah B, nota dinas.
Selanjutnya soal nomor 20, penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang disebut B. Pinjam pakai. Soal nomor 21. Pada lembar kerja MS Excel apabila menekan tombol Ctrl plus N maka akan pindah ke, jawaban yang tepat adalah B, posisi sel terakhir yang akan digunakan. Selanjutnya soal nomor 22. Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka presentasi tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah disebut dengan D. Dana bagi hasil. Selanjutnya soal nomor 23. Dokumen yang menyangkut materi ukuran, tata letak, berat, sarana, prasarana, dan lain sebagainya adalah, jawabannya adalah A. Dokumen fisik. Selanjutnya soal nomor 24. Berikut ini adalah jenis dokumen berdasarkan pemakaiannya kecuali, jawaban yang tepat adalah D. Dokumen biasa. Selanjutnya soal nomor 25, kegiatan mencari, mengumpulkan, menyusun, menyelidiki, meneliti, dan mengelola, serta memelihara dan menyiapkan dokumen baru sehingga lebih bermanfaat adalah pengertian dari D. Dokumentasi. Selanjutnya soal nomor 26, akte kelahiran, STTB, piagam, KTP, SIM, surat nikah, dan lain-lain adalah dokumen A. Dokumen pribadi. Soal nomor 27, dokumen yang dicetak, ditulis, direkam, dan digambar, buku, surat kabar, majalah film, mikrofilm, pita kaset, biasa jadi koleksi perpustakaan adalah pengertian dari dokumen B. Literal. Selanjutnya soal nomor 28. Dokumen berupa benda-benda sejarah seperti arca, patung, pakaian tradisional, uang logam kuno, candi, dan sebagainya biasa menjadi koleksi museum adalah contoh dari dokumen. Jawabannya adalah C. Korporil. Selanjutnya soal nomor 29. Apa yang dimaksud dengan manajemen perkantoran? Jawaban yang tepat adalah C. Perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif. Selanjutnya soal nomor 30. Dalam perencanaan administrasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah B. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Selanjutnya soal nomor 31. Pengawasan dalam manajemen perkantoran bertujuan untuk B. Memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi. Selanjutnya soal nomor 32. Untuk meningkatkan efisiensi kerja di kantor, salah satu tindakan yang dapat diambil adalah C. Mengimplementasikan teknologi baru. Selanjutnya soal nomor 33. Dalam pengorganisasian kantor, penugasan tugas harus dilakukan berdasarkan C. Kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan. Selanjutnya soal nomor 34. Salah satu metode pengendalian untuk memastikan proyek administratif berjalan sesuai rencana adalah B. Mengadakan rapat evaluasi berkala. Selanjutnya soal nomor 35. Untuk menilai efektivitas kerja, manajer perkantoran perlu B. Menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya nomor 36. Untuk melakukan pengendalian kualitas dalam pekerjaan administrasi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah B. Menetapkan standar kualitas. Selanjutnya soal nomor 37. Apa yang dimaksud dengan administrasi umum? Jawaban yang tepat adalah C. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor. Selanjutnya soal nomor 38. Untuk melakukan pengendalian kualitas dalam pekerjaan administrasi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah B. Menetapkan standar kualitas. Selanjutnya soal nomor 39. Apa yang dimaksud dengan administrasi umum? Jawaban yang tepat adalah C. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor. Selanjutnya soal yang terakhir nomor 40. Apa yang harus dilakukan jika ditemukan dokumen yang hilang dari arsip fisik? Jawaban yang tepat adalah B. Menghubungi pihak terkait untuk mencari dokumen. Demikianlah teman-teman soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa lulus semua ya PPK-nya. Terima kasih yang telah menonton channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.